Manusia yang paling menyesal itu adalah manusia yang diberi sehat oleh Allah, tapi sehatnya tidak digunakan semaksimal mungkin. Siapa lagi yang paling menyesal? Orang yang paling menyesal adalah orang yang diberikan harta hari ini, tapi hartanya tidak digunakan maksimal untuk sedekah. Jangankan orang lain, cucu kita aja nggak mau ngajak kalau kita udah tua. Benar nggak? Padahal dulu ketika cucu baru lahir, ibu kemanapun, manteli. Gede we saeutik boga ka bogo, sugan ibu diajak kan. Tapi si bogohan ka ibu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sore ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di kali kesekian, dan tidak ada kenikmatan yang melebihi kedekatan kita dengan Allah. Tenang Bu, kalau kita udah dekat dengan Allah, hati kita udah betul dekat dengan Allah, tenang. Tapi kan dekat itu harus ada pengakuan, benar nggak? Kita we ngerasa deket. Hari nu deket-deketan anak, teuing. Jangan sampai GR bertepuk sebelah tangan. Sama-sama mau. Ya, saya mau sama kamu, kamu mau muntah. Harus diakui. Nah, di ayat ini ada pengakuan. Coba lihat. Terus Bu. Apa tadi? Min diyarim wa amwalihim. Apa alasannya? Yabtaguna fadlam minallahi waridwan. Ada kalimat ibtigo, yabtagu. Dulu pernah disampaikan sedikit. Bedanya aroda dengan yabtagu. Aroda pengen, yabtagu juga pengen, tapi beda bobot. Ibu pengen dikasih mobil mewah? Pengen. Kalau nggak dapet, berarti baru aroda. Tapi kalau ibtigo nggak mau, pokoknya harus dapat. Gimana pun caranya itu. Ya, gimana pun caranya, pokoknya saya harus dapat. Gitu. Jadi beda bobotnya. Untuk akhirat, Allah katakan ibtigo. Artinya apa? Berjuangkan sekuat tenaga, walaupun harus berdarah-darah. Apapun yang harus dikeluarkan untuk menebusnya, apapun yang harus dikerjakan untuk mendapatkannya, ibtigo. Cing ibu untuk surga sudah sampai ke sana belum? Kita ya, untuk surga sudah sampai ke sana belum? Jangan saeutik teu ngaji. Benar nggak Bu? Bagaimana kita katakan ibtigo? Nya riweuh wae saeutik geus eureun ngaji teh. Kasinggung sakedik liren. Beres tuh. Baru aroda. Ibtigo mah kenceng nih.
Kencang. Nah ini alasan terkuat kenapa orang muhajirin berani ninggalin kampung halamannya, ninggalin kemewahannya, ninggalin kehidupannya, ninggalin keluarga, bahkan hartanya. Karena satu alasannya, ibtigo. Dikejar apa? Min fadlillahi wa ridwan minallah. Apa yang inginkan? Apa ini tadi? Fadlan minallah. Apa fadlan? Karunia. Karunia. Nggak apa-apa, nggak dikasih oleh orang, tapi Allah ngasih. Karena yang dikasih oleh Allah pasti lebih baik. Nggak apa-apa, nggak dihargai orang, tapi Allah kasih kemuliaan. Karena ketika Allah memuliakan, nggak ada yang bisa menghina. Ya, nggak apa-apa dijauhi orang, yang penting innallaha ma'as sabirin. Dia akan terus bersabar karena dia selalu disertai oleh Allah kemanapun dia berada. Jangankan yang wajib, yang sunat pun dia kerjakan dan tidak pernah berhenti. Kenapa? Hatta uhibbu, kata Allah, sehingga aku mencintainya. Subhanallah, ini yabtaghuna fadlan minallah. Nggak ada alasan ini. Yabtaghuna fadlan minallah, dan yang kedua adalah waridwana, dan ingin keridhaan dari Allah, ingin Allah ridho. Surga milik siapa? Milik Allah. Bisa nggak kita masuk ke surga kalau Allah nggak ridho? Ya. Kan gitu. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ras radhiyallahu anhum wa radu anhu. Balasan bagi orang-orang yang beriman adalah surga yang mengalir di bawahnya anak-anak surga. Khalidina fiha abada. Dia tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Radhiyallahu anhum, karena Allah sudah ridho kepadanya. Jadi dia kejar sekuat tenaga, apapun pengorbanannya. Kalaupun harus tidak punya rumah, kalaupun harus ninggalin kampung halaman, kalaupun harus ninggalin harta, nggak ada masalah. Yang penting dapat apa tadi? Fadlan minallahi wa ridwan. Ini nih bu, apa yang kita hari ini nanti tinggal cerita. Ini bagaimanapun kita hari ini nanti tinggal cerita. Tinggal cerita. Karena semua akan ditinggalin. Kok sekarang juga kita mulai pelan-pelan ninggalin. Nggak ditinggalin ya ninggalin. Anak kita nggak kita tinggalin, tapi dia yang ninggalin. Ibu ngurus nanti leleti, terus gede ku batu. Bener nggak bu? Iya terasa ibu. Ibu ngurusnya dari kecil, ngandung, ngelahirin, dieyong, apa? Nges gede, bawa kabogo, kawin, dibawa itu. Oh, rekumahan coba. Karena dua dunia teh, kalau nggak ditinggalin, ninggalin. Mana yang lebih sakit? Ditinggalin atau ninggalin? Oh, serius bu. Jadi yang paling berat ditinggalin. Jadi supaya nggak berat, mending ninggalin. Jadi mending mawat keheula, mending kayak. Serius. Kenapa? Karena saya tanya, orang yang ditinggalin terus tanya. Ke istri aja dulu pernah ditanya. Gimana ketika ditinggalin bapak 2 tahun? Kan pernah ke Aragonya. Tinggalin apa? Cina tuh para hubungan tosa. Tuh para rugu rekil salah, rekitu salah. Kenapa? Tapi orang yang tinggalin mah jauh, Bu. Kenapa? Dia pasti kemana dia melangkah. Benar enggak? Tapi yang nunggu, gitu Ibu. Dunia perlahan tapi pasti. Kalau enggak kita tinggalin,
dia akan ninggalin. Maka apa? Mulai Bu ngatur jarak dengan dunia ini. Dunia itu tidak melulu harta, enggak. Kan tadi juga ada apa? Penghargaan, nama baik. Itu teh dunia semuanya. Ingin dihargai, ingin punya status sosial, ingin dipandang dan lain sebagainya. Itu teh dunia. Lepas ini semua. Pelan, lepas. Sehingga saatnya kita nggak ada yang ngehargain, nyantai aja. Dan memang kita nggak butuh lagi. Pada saat kita nggak ada lagi yang mau ngajak bisnis, santai aja dan memang kita nggak butuh lagi. Ini maksudnya. Ya, ini. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Terus lagi wa yansurunallaha wa rasulah. Apa? Mereka menolong. Siapa yang ditolong? Allah dan Rasulnya. Maknanya adalah agama Allah. Ya, agama Allah yang ditolong. Nah ini Ibu, kita merawat agama Allah. Di rumah teh lagi kesel, lagi apa, cari bias nunutan deh. Paling tidak apa? Kita merawat dakwah ini. Kita merawat dakwah ini. Karena kalau ibu tidak hadir, satu, kosong, siapa yang akan mewariskan ke anak kita nanti? Siapa yang akan menyampaikan tongkat estafet kita? Kan ibu sekarang. Nanti ibu hilang, berganti junior. Ini saat ini kita pegang. Sebelum kita meninggal, maka kita akan turunkan. Nah hadirna. Alhamdulillah suatu hari anak-anak kita hadir di sini, ngaji di sini, kita dapat pahala jariah yang tidak akan pernah terhenti. Tapi sayangnya kan hararese, budak kita ngaji. Beres deh Bu. Hararese budak kita ngaji. Ya, nah ibu daek udah geus kolot. Menawi teh bagus. Pedawe tos kolot. Nggak apa-apa, kan apapun motivasinya. Mudah-mudahan anak kita juga suatu hari mau. Ya nggak di sini dimanapun lah, kan mereka nanti punya kehidupan masing-masing. Ya nggak harus di sini, dimanapun mereka ngaji di tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena ingat ibunya dulu, ibu dulu ngaji. Ingat kita tinggal cerita, nanti kita akan diceritakan oleh anak-anak. Kebayang nggak kalau nanti gini, ibu saya dulu nggak ada sakit, nggak ada hujan, nggak ada panas, terus berangkat. Apa yang dilihat? Kesabarannya. Bangga dengan kesabarannya. Pinter ente, cerdas ente. Di pengajian ge ngadon sare. Tapi apa? Eta sabarna Bu, angkat. Lalu ibu terus ditanya, kenapa sih ngaji? Ibtigo min fadlillah. Walaupun sudah tua, walaupun dengan segala keterbatasan, ada harapan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah berikan karunia. Dan mudah-mudahan Allah ridho. Ini kajian. Wa yansurunallaha, dan menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Ini tadi kita rawat. Ibu ngaji. Nanti setelah ini ngaji sareng Ibu Yuna, ngaji apa? Tajwidnya, tahsinnya, terus tahfidnya, hadisnya, terus. Ini apa? Kita lagi merawat. Kontribusi kita menolong agama Allah. Dan terus apa lagi? Yansurunallaha wa rasulah. Mengikuti sunnah Nabi. Karena bahasa yansurunallaha wa rasulah, ini kata ulama, apa itu bukti dari menolong agama Allah dan Rasulnya itu adalah iman dan ittiba. Iman dan ittiba. Apa iman itu? Yakin, menerima, dan yang kedua ittiba. Apa ittiba? Mengikuti.
Mengikuti. Jadi bukan aku cinta Allah, aku cinta Rasul, tapi teranuturkan Rasul. Jadi bukti dari iman itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ittiba. Kemana? Sehingga ada kalimat ma'ini fid dakwah. Terus menyertai Nabi. Kemana Nabi? Diikuti. Nabi ada yang hina, paling depan. Di garda depan. Dia yang membela. Agama Islam ada yang menghina, dia paling bela. Ini. Bela. Dia yang paling depan. Nah, lalu kata Allah. Lihat di akhir ayat itu. Ulaika humus shodiqun. Apa artinya? Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu apa tadi? Tadi apa itu? Pengakuan. Jadi siapa yang ngakunya? Allah. ACC approve, Bu. Approve. Ini orang-orang yang betul-betul berhijrah. Ini orang-orang yang betul beriman kepada Allah. Mereka mau tinggalin kehidupan yang mewah. Mereka mau tinggalin status sosial. Mereka mau tinggalin kedudukannya. Kenapa? Karena ingin membuktikannya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bantu Rasulnya. Dia tolong Rasulnya. Dia tolong agama Allah. Lalu Allah memberikan pengakuan. Itulah orang-orang yang benar dengan keimanan. Nah, jadi pasnya orang muhajirin mah udah diakui kita kereka hoyo. Gitu. Tapi jangan putus asa, jangan patah arang. Ini Bu, mudah-mudahan ini jadi cermin Ibu. Ayat ini jadi cermin. Ayat ini jadi cermin. Di bahasanya nggak apa-apa lelah, nggak ada apa sakit, nggak apa-apa pusing, nggak apa-apa jauh. Kita buktikan. Mungkin 0,0000 sekian persen, tapi ini adalah bukti kita bahwa kita ingin taat kepada Allah. Buktikan. Berat Ustaz, nggak apa-apa, karena kita ingin diakui oleh Allah. Yang susah apanya? Kan pengakuan yang susah. Kalau orang beriman, semua orang ngaku beriman. Kata Allah juga dalam Al-Quran kan begitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara orang-orang yang mengatakan bahwa kami sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi apa? Butuh apa tadi? Pengakuan. Siapa yang mengakuinya? Allah. Maka ketika kita ingin diakui oleh Allah, hijrah kita, nah tentu tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu mah harus pindah tempat. Sekarang mau usah. Ya, pindah ke Indonesia. Ke mana? Ke Garut. Nggak usah pindah. Bahkan ada satu, saya pernah dulu dapat nasihat dari teman. Perasaan mau berangkat, mau kemana. Tapi akhirnya ada teman bicara, Ustaz, dimanapun itu bumi Allah. Yang terpenting, dimanapun kita berpijak, disitulah kita bersujud. Dari situ baru Bu dingin Bu. Oyong nama belenyong kaditu. Tapi setelah dapat nasihat itu, ya. Lompat ke Kalimantan, itu bumi Allah. Di Jawa Barat, di Bandung, itu bumi Allah. Yang terpenting bukan kemana kita pergi, yang terpenting adalah di tempat itu kita bisa sujud kepada Allah. Itu yang terpenting. Atau dari dia mah lingkungan api kasar belet, misalnya. Jika atuh pina, maruk bola ayah api kasar belet. Da angeroy api kasar belet mah. Hanya, kenapa? Karena kedoliman tidak akan pernah hilang. Orang jahat nggak akan pernah hilang. Kenapa? Ingat lagi. Kenapa? Ujian. Jangan pikir di sini nyebelin orangnya. Maruk di luar tuh nyebelin. Terlalu.
Kenapa? Anak kedoliman, kejahatan tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Dimanapun akan selalu ada orang jahat. Emang nu digoda teh nu biasa hunkul. Ulama mah tara digoda gitu. Justru ulama ini tinggal kasus kamari. Ibu korban santri nage sabaraha ibu. Ini ibu nggak akan pernah hilang. Dan setan nggak akan pernah diam. Apa kata setan? La uwiyannahum ajmain. Sampai kalimatnya itu sumpah ibu. La uwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua. Ibu. Kenapa? Dendam kesumat itu mah nggak akan selesai. Itu nggak akan selesai. Enggak, sampai kapanpun. Maka jangan pernah kita berpikir ketika kita sudah merasa baik lalu diantepin ke setan. Orang punya ilmu digoda dengan ilmunya. Orang udah tua digoda dengan tuanya. Orang cantik digoda ku gelisah. Nu goreng orang ibu. Allahu Akbar marukumah ibu. Setan tehnya. Tuliren ibu. Surang demo apa? Manawi teh ulama mah moal digoda subhan. Dan yang paling sulit ternyata bukan menasehati orang yang tidak mengerti. Tapi yang sulit adalah menasehati orang yang sudah mengerti. Itu paling berat. Paling berat. Nah, karena itu mudah-mudahan Bu ya, mulai sekarang melepaskan. Wah, sudah 2:30. Oh, ada yang tanyakan? Enggak. Merdekanya. Jadi merdeka untuk apa? Ibadah. Lepaskan itu semua. Lepaskan. Nggak apa-apa lah, nggak ada yang menghargai itu hidup hanya sebentar saja. Nggak dilirik, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang nemenin, nggak apa-apa. Yang penting kita dekat kepada Allah saja. Dah orang mah datang dan pergi. Teman itu datang dan pergi. Benar nggak? Ada orang deket, tiba-tiba harus pindah. Gitu. Kadang-kadang lagi nyenengin, nah kita juga nggak bisa setiap saat nyenengin orang. Anggar we pika sebelen, taros ke bapak. Nanti dawe bapak cara comel. Apakah ibu berhasil menyenangkan bapak setiap saat? Beda. Ngaku. Beda tegandeng. Itu. Bisa. Sudah. Jadi nikmati. Lepaskan semua. Nah ini hijrah teh ya. Jadi hijrah teh pokoknya apa? Memerdekakan diri. Jangan sampai ibadah kita terhalang. Bas. Ya, gitu. Nah, ibu mah ka masjid, ka masjid. Tapi ibu jamaah sadayana bareng aku mandinya. Abdi mereka masjid. Itu. Nah, iya, udah apa-apa. Tapi ayah musuh jadinya teh baik. Allah. Baik. Itu ya. Tidak usah menit tengah hargaan pisan baik. Daripada nggak ditanya sagaraha hargana. Kan rudet gitu. Kami menit itu dihargaan. Mau ditanya sabaraha harga ibu. Kan rudet. Nggak apa-apa. Karena kita sudah merasa bahagia ketika hati sudah sangat dekat kepada Allah. Ini insya Allah jadi nikmat. Ada yang tanyakan, Mak? Paham atau pilih? Oh. Yang melintas dalam pikirannya mungkin ya pada saat menjalani kematian. Ya ini melihat ayatnya begitu. Ya ini kan tadi jelasnya seperti itu. Nah sekarang yang ingin ditanyakan
Semua amal soleh itu sedekah. Amal soleh itu sedekah. Jadi kan nanti begitu bijaksananya Allah memberikan syariat. Contohnya apa? Kalau tidak sholat bisa berdiri, kalau sholat tidak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring. Itu bijaksana. Sehingga nanti kita infak nih, sedekah, infak, sedekah. Terus uangnya nggak ada. Pengen sih, punya nggak tenaga? Nah, tenaga juga usah, nggak sekolot. Punya nggak waktu? Mungkin perhatian. Walaupun hanya sekedar nemenin nih. Ibu jangan kira orang yang suka menghibur kawannya dengan candaan, tapi yang tulus, itu jangan dianggap remeh. Udah lain remeh. Canda, pokoknya nggak ada lo, nggak rame. Apa maksudnya? Nyenengin bawaannya. Itu jangan dikira. Kalau hari ini, kenapa ibu lawakan itu laku? Karena banyak orang butuh hiburan. Mahal nggak bayarnya? Jadi jangan dianggap remeh. Ibu yang senang menghibur orang, teruskan. Niatkan itu lillahi ta'ala. Ibu, ada teman yang lagi alum gitu ngalamun deketin cewek. Nah, maksudnya apa? Hibur ibu. Sehingga apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi, jangan engkau anggap enteng sebuah kebaikan. Hatta apa kata Nabi? Biwajhi talqin. Pamentenu marahmai. Wajah yang sumringah di hadapan temanmu. Sehingga kata Nabi nanti kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Termasuk ini kita di sini sedekah bukan? Sedekah itu. Ya. Apalagi kalau punya harta. Gitu. Kapnya. Ada lagi mengapa? Kartos? Kartos tuh bu? Oh, sok mengapa? Orang yang berbeda yang tadi disebutkan sini kan dapat pengakuan dari Allah. Satu ciri saja untuk zaman sekarang kita kalau mendapat pengakuan. Subjektif itu. Pengakuan itu satu. Ciri ibadah diterima apa? Satu. Ciri ibadah diterima bagaimanapun keadaannya. Zadathum imanan. Bertambahnya keimanan. Ini yang perlu jadi patokannya. Bagaimanapun keadaan kita, pastikan iman kita naik. Entah berapa oktav terserahlah. Penting naik. Nggak usah cerita kepada orang lain, kita sendiri yang merasakan. Indikatornya pada saat iman kita naik, ibadah semangat kita. Ibadah semangat kita. Ya, ciri. Nah ini Bu ya. Jadi kondisi apapun. Karena bagi orang mukmin, entah dia sehat atau sakit, itu nggak jadi penting. Entah dia kaya ataupun miskin, bahkan bangkrut sekalipun, itu nggak jadi penting. Karena yang paling penting bagi seorang yang beriman adalah zadathum iman. Apa yang terjadi kepada zohiriyahnya tidak mengganggu batinnya untuk taat kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Tapi jangan nanti cukup Ustaz eta mah nabi, abi mulai nabi. Iya, cermin Nabi Ayub. Kenapa? Pertama diambil apanya? Anaknya. Semua anaknya wafat. Dua, apalagi yang diambil? Hartanya habis, kebunnya terbakar. Ya, tiga, apalagi yang diambil? Sehatnya diambil. Tubuhnya rusak sampai keluar belatung. Berubah nggak taatnya kepada Allah? Enggak. Setelah itu apa? Dia kehilangan kampung halamannya karena diusir oleh warga sekitar. Akhirnya dia nggak punya tempat tinggal.
terlunta-lunta, entah kemana kaki melangkah, karena sudah tidak ada orang yang mau menerima. Dan yang terakhir apa? Kekasih yang senantiasa menyertainya setiap saat itu pun pergi. Akhirnya apa? Seorang diri. Tidak punya teman, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta, tidak punya keturunan. Bahkan tubuhnya pun sakit dan tidak kunjung sembuh. Kalau itu terjadi pada kita gimana? Dan ternyata nikmatnya itu apa? Kalau kita nggak mengaku bahwa itu milik kita, enggak. Jadi ketika hilang deh apa? Lepas. Hilang, lepas. Ketika nggak dihargai, enggak. Ketika nggak diajakin, enggak. Ya nanti. Bukan ibu saja, saya juga sama. Nah, orang Mataram diajakan. Da Ustaz Firman mangganeng kedai cicing. Pasti we di komen. Jadi we itu diajakan. Mun aya acara teh tara diajakan nih. Asli bu, baik deh. Ya, lepas bu. Ya, itu lepas. Insya Allah tenang. Ada lagi? Enggak bu. Gimana cara biar konstan? Naik turun itu bukan alibi. Ya, naik turun itu bukan alasan. Aduh, punten teu ka masjid nuju turun ulai. Bukan ibu, tapi apa? Nabi ngasih alarm. Hati-hati, iman tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maksudnya apa? Kata para ahli, jangan sampai iman kita turun. Bahaya ibu pas iman kita turun, terus kita anteng. Kumaha pas eta lamun dicabut nyawana. Atau suul khotimah. Nah, jadi bagaimana supaya iman itu anteng? Ibu, perhatikan dosa. Hanya itu satu-satunya. Jangan berbuat dosa. Kalau dosa terlalu tinggi, satu itulah yang paling sederhana. Jangan berbuat salah. Karena kesalahan ini nanti yang akan mengganggu hati seorang. Ibu nih lagi semangatnya. Lagi semangat. Keluar dari masjid, ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh. Saya jamin minggu depan ibu gak hadir lagi. Asli. Kenapa? Karena haram ini ternyata menghalangi kita untuk ibadah. Halangi kita untuk ibadah. Bahkan kata Ibnu Abbas, punten ibu. Kalaupun ibu misalkan jarang bangun malam, tapi ada nggak cita-cita untuk bangun malam? Ayah Ustaz, tapi kayak gua kajaman, sarede. Ada. Maksudnya apa? Tahan. Sejelek-jeleknya kaum muslimin pasti nggak punya cita-cita untuk itu. Tapi apa kata Ibnu Abbas? La yuhramu bihi qiyamul lail. Orang yang melakukan dosa, dia dihalangi untuk bisa bangun malam. Hati-hati ibu. Jadi apa? Kayak gini. Kita mau masuk istana, ada penjaganya nggak? Pada dasarnya boleh nggak semua orang masuk istana? Tapi kenapa nggak diizinin? Ada syarat yang harus dipenuhi. Pada saat kita ingin berada di dalam ketaatan kepada Allah, boleh nggak semuanya? Tapi kenapa nggak diizinin? Ada nggak bu orang yang pengen taat, tapi nggak bisa? Karena ternyata beriman kepada Allah itu karena Allah izinkan kita beriman kepadanya. Jadi ada orang yang ditolak, ingin taat kepada Allah tapi Allah nggak kasih itu. Nah makanya hari ini ibu jangan kurang sunnah mana, tong dilalawurakin. Hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa ngaji. Hari ini Allah izinkan kita untuk pegang Quran. Hari ini Allah izinkan kita buka Quran. Dan hari ini Allah izinkan kita bisa melihat Quran. Hari ini Allah izinkan kita bisa mengucapkan lafaz Quran. Kalau suatu hari Allah tidak ridho kepada kita, boleh jadi dibuang itu semua.
Qurannya ada, dihilangkan penglihatan. Qurannya ada, dihilangkan pendengaran. Qurannya nggak ada, ditidakmampukan kita membacanya. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, kalau hari ini Allah izinkan kita, mudah-mudahan Allah rawat kita semua. Cukup barangkali ya? Ya, mudah-mudahan dipahami makna hijrah sebenarnya, bukan sebenarnya. Makna hijrah paling tidak kita memahami bahwa hijrah yang sebenarnya adalah kita melakukan sesuatu untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kita. Dan satu di antaranya adalah kita pindah kebiasaan, pindah perilaku, pindah dari yang buruk menjadi baik. Sehingga apa? Pelan tapi pasti kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ibu. Semoga Allah senantiasa memahami kita. Allah takdirkan kita jadi husnul khotimah akhir perjalanan kita, dan mudah-mudahan jika nanti indahnya mungkin dipanggilkan jadi surga, ketemu lagi astagfirullah. Mudah-mudahan ya. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.